Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Pesona Inspira. Kembali lagi hari ini bersama talkshow yang sangat spesial, Porsi Podcast RSI Wonosobo bersama Pesona FM Wonosobo. Spesial di hari Sabtu 8 April 2023. Pastinya siaran ini bisa didengarkan melalui 92,1 FM dan juga di live Instagram @RSI Wonosobo ya. Jadi bisa langsung bergabung di sana. Hari ini Dede Andika bersama seorang narasumber yang luar biasa dari RSI. Saya boleh sapa dulu. Selamat pagi menjelang siang, Dr. Kurdi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Luar biasa. Dr. Kurdi ini adalah dokter spesialis saraf di RSI Wonosobo, betul ya? Ya, saya dokter spesialis saraf di Wonosobo. Sudah lama, dari mulai tahun 96. Saya Jadi, baru 2 tahun, saya Dok. Dokter saraf yang tertua di sini. Senior, jangan tua, senior ya. Ya. Itu saya baru usia 2 tahun, berarti belum tahu apa-apa. Ya. Luar biasa, Dokter Kurdi hari ini bersama Pesona Inspira juga kami akan membahas tentang kelainan saraf, khususnya di usia dewasa. Ya. Tapi sebelum lebih lanjut, saya ingin bertanya dulu, Dok. Yang betul itu saraf atau syaraf? Saraf. Saraf, nggak pakai Y ya? Enggak. Banyak yang bilang kan pakai Y, syaraf gitu. Tapi yang betul saraf ya? Lidahnya aja itu. Lidahnya aja ya? Ya. Kalau saraf sendiri sebenarnya seperti apa sih, Dok, peranannya? Saraf itu, kita mesti kembali lagi kepada manusia itu ya. Manusia itu ada fisik, jasmani, dan jiwa. Jasmani itu kumpulan daripada jaringan-jaringan. Jaringan-jaringan itu membentuk sistem. Di antaranya sistem kardiovaskuler, sistem jantung dan pembuluh darah, sistem muskuloskeletal, otot dan tulang, sistem pendengaran, sistem pencernaan, sistem kardiovaskuler tadi ya, sistem pendengaran dan sistem pencernaan. Dan salah satunya adalah sistem, kalau bahasa Latinnya adalah sistem cerebrospinal. Apa itu, Dok? Cerebrospinal itu otak dan medula spinalis. Otak dan medula spinalis. Berarti perannya sangat vital ya, Dok ya? Iya, perannya itu memang termasuk organ vital kan. Organ vital ada otak, jantung, ginjal, hati, itu termasuk organ vital. Kalau tidak ada itu meninggal. Iya, betul. Itu organ vital. Itu anatominya itu otak. Jadi untuk saraf itu atau neuro itu bahasa Indonesia itu saraf ya, otak. Otak itu ada 2, otak besar dan otak kecil. Kemudian ke bawah batang otak, ke bawah lagi sumsum tulang belakang. Ya, jadi sumsum tulang, nah itu dibungkus oleh tulang. Yang di atas otak itu dibungkus oleh tulang kranium, itu tulang tengkorak. Yang ke bawah sumsum tulangnya dibungkus oleh tulang belakang. Tulang belakang, luar biasa. Jadi memang peranan saraf ini sangat vital ya, Dok ya. Vital. Memang seperti kita ketahui kalau kelainan pada saraf manusia ini jadi penyakit yang cukup mengganggu aktivitas karena memang punya peran yang penting tadi ya. Apalagi di usia yang mungkin sudah dewasa gitu, Dok. Nah, kalau peran dari saraf itu sendiri kan tadi sudah disebutkan sangat banyak sekali, dan sakit saraf ini jadi salah satu yang mungkin ramai sekali di tengah masyarakat gitu, walaupun mungkin pengetahuannya belum lengkap gitu, Dok. Nah, sebenarnya tentang sakit saraf sendiri itu penjabarannya seperti apa sebenarnya? Jadi kita berangkat dari fisiologinya. Jadi otak ketang-ketang itu ada cabang-cabangnya. Yang otak itu namanya susunan saraf pusat, cabang-cabangnya itu susunan saraf, tapi itu ke seluruh tubuh. Jadi ke tungkai, ke pergerakan bola mata, bahkan ke organ dalam
seperti denyut jantung, seperti miksidantifikasi. Oke, berarti miksidantifikasi itu buang air besar dan buang air kecil. Jadi memang menyeluruh. Sampai hal-hal kecil itu dipengaruhi sama saraf. Ya, jadi saraf itu berpartisipasi dalam keseluruhan aktivitas di dalam tubuh. Oke, makanya jadi penting ya dok ya, karena sakit saraf sedikit aja itu sakitnya bisa sampai lama, bahkan pengaruhnya bisa besar ya. Jadi sakit saraf itu kalau dilihat asalnya itu bisa dari saraf sendiri yang sakit, bisa dari luar saraf, misalnya ada kelainan di luar, misalnya gula. Nanti menjadi impoten, menjadi koma karena hiperglikemi, misalnya penyakit jantung, nanti menjadi stroke gitu. Dan selanjutnya ada. Dan ada penyakit yang khusus, penyakit di dalam, misalnya ada tumor otak, ada perdarahan otak, dan lain-lainnya. Wah, berarti banyak sekali ya. Ya, kalau memang banyak. Jadi penyakit itu pada prinsipnya hampir sama. Ada trauma, ada tumor, ada infeksi, ada imunologi, ada kelainan kognital, ada herediter, ada toksik, ada metabolisme toksik, yaitu misalnya minum baygon, tidak sadar. Herediter misalnya orang-orang yang cacat itu, yang biasanya pada anak-anak, ya, misalnya kakinya kok seperti orang pintar sepak bola, padahal anak kecil ini pahanya kecil, jalannya megot-megot itu. Itu penyakit herediter. Dan itu semuanya berhubungan dengan saraf. Iya, itu semuanya berhubungan dengan saraf. Oke, luar biasa. Nah, untuk Pesona Inspira dan juga mungkin yang menyimak juga melalui Instagram RSI, silahkan yang ingin bertanya juga kami persilahkan, karena nanti pembicaraan kita akan jauh lebih menarik, apalagi untuk Pesona Inspira yang mungkin mengalami penyakit saraf juga dok, karena pasti di masyarakat banyak sekali ya dok ya temuan tentang penyakit saraf. Ada apa saja dok kalau mungkin digambarkan secara umum gitu penyakit saraf yang biasanya diderita oleh masyarakat gitu? Kalau dengan hampir sama dengan yang penyakitnya infeksi, tapi dengan majunya ekonomi, bertambahnya umur, stroke menduduki ranking yang paling di atas, tinggi. Ya, stroke. Gitu. Kalau stroke sendiri berarti bagaimana dok dengan saraf itu yang terjadi sampai bisa menyebabkan itu? Kalau stroke itu biasanya gejalanya mendadak. Ada faktor risikonya. Biasanya gejalanya itu ada sisanya. Atau meninggal, itu stroke tuh. Jadi stroke itu kalau bahasanya defisit neurologi yang sifatnya akut lebih dari 24 jam dengan gejala sisa atau meninggal dunia. Tidak berhubungan dengan trauma kepala, tidak berhubungan dengan tumor otak, tidak berhubungan dengan infeksi. Jadi ada faktor risikonya, hipertensi, diabetes, dislipidemi, hiperuricemi, dan banyak sekali. Wah, efek sampingnya termasuk umur yang tua. Sebagai faktor risiko. Jadi nanti kalau itu memang faktor risiko, mesti harus dikendalikan. Misalnya kalau stroke kan ada dua macam. Ada stroke karena perdarahan, aneurisma yang pecah. Ada stroke yang sumbatan. Biasanya dari klinis saja itu bisa dibedakan secara klinis. Kalau perdarahan biasanya kesadarannya menurun, sakit kepala, tensinya 200 apa 240. Tinggi ya? Iya, tapi kalau sumbatan biasanya tidak ada sakit kepala, sadar cuma mendadak kok lemes abad gitu. Tensinya tidak terlalu tinggi, biasanya kalau itu gitu. Berarti dari dua itu lebih berbahaya mana dok? Tapi ya memang pakai gold standar scanning. Gitu. Ya kalau kebanyakan fatal itu stroke perdarahan. Iya. Kalau misalkan masyarakat ingin tahu lebih dulu gitu, itu bisa
diperiksa secara klinis gitu. Iya, walaupun apalagi yang tidak ada itu ya. Scanning. Iya, tidak ada scanning seperti dokter-dokter di puskesmas kan ada scanning, masih pakai klinis. Jadi orang mendadak tidak sadar, tensinya tinggi, kelihatan separuh itu tidak bergerak. Iya. Kalau tidak sadar mesti harus dicubit itu, tidak bisa disuruh. Ini stroke ini. Iya. Nah, gitu. Darahan. Biasanya kalau terapi sementara konservatif dulu. Ini kalau memang di scanning darahnya itu kok lebih dari 60 cc, ada indikasi untuk tindakan bedah. Khususnya bagi orang-orang yang masih muda, kasihan keluarganya. Sudah umurnya 80 tahun, lu bagaimana kalau ini terus bagaimana langsung bisa mesti sembuh Pak? Nah, kita sembuhnya tidak ngerti, sembuh itu haknya Gusti Allah itu. Iya, betul. Ya. Tapi emang ini banyak terjadi ya Dok ya. Kalau sebenarnya pihak-pihak atau masyarakat yang rentan terhadap penyakit saraf itu bisa terlihat misalkan dari usianya atau mungkin dari kebiasaannya sehari-hari atau seperti apa Dok? Ya ini ya mesti untuk sehat atau tidak terkena penyakit saraf ya mesti kita mengacu kepada pola hidup sehat. Pola hidup sehat ya? Ya pola hidup sehat itu ya pola makan. Ya olahraga gitu. Iya olahraga, pola makan rendah, ada yang ya disesuaikan rendah kolesterol, rendah lemak, tinggi serat. Ya. Minum air tidak berwarna, tidak berasa. Air bening berarti. Ya kalau sudah ini namanya sirup itu. Kemudian tidak menahan kotoran. Kalau mau buang air besar ya buang air, karena itu kan kotoran kan bisa meracuni organ sekitarnya. Apalagi kalau ditahan itu justru. Iya, jangan menahan kencing, jangan menahan feses, apa itu? Menahan itu menahan berbahaya. Buang air besar itu diharapkan jangan. Biasakan buang air besar secara rutin, tiap hari atau 2 hari sekali. Oke. Nahannya itu cukup dari kebelet sampai ke toilet ya, Dok ya. Untuk itu malah ada kebiasaan untuk mempermudah itu makan dicukupi seratnya. Dicukupi minumnya sehingga tidak terjadi ya, Dok, ya. batu dari feses, jenenge fekalit itu. Ya. Pengendapan itu ya Dok ya. Jadi mengeras, nanti batu malah jadi ilus dan lain-lain gitu ya, karena ada sumbatan dari lumen usus. Tapi kalau usia juga jadi salah satu faktor yang menyebabkan usianya penyakit saraf? Hampir mirip. Cuma kalau kita sudah pola hidup sehat, makan teratur, olahraga, jadi ada penyakit di lainnya sebelumnya di luar saraf ya harus dikelola, karena ada penyakit saraf itu bisa datangnya dari luar saraf yang menjalar ke saraf, misalnya sinusitis, otitis, seamama kan bisa menjalar ke saraf, maka itu mesti untuk tidak membuat gangguan saraf mesti itu harus dikelola dengan baik. Berarti ditangani dulu awal mulanya. Awal mula khususnya yang di ekstra saraf, kemudian kecuali yang intrasaraf ya seperti itu tadi, aneurisma pecah karena hipertensi harus dikelola. Semua penyakit itu hampir nanti ke saraf juga ya Dok ya? Iya nanti ada penyakit yang memang dampaknya bisa mengenai saraf. Luar biasa. Pesona Iswira dan mungkin yang menyaksikan lewat Instagram, kami akan kembali lagi, masih banyak pembahasan yang pastinya luar biasa. Silahkan ingin bergabung bisa lewat WhatsApp, kirim di 0823 2383 9996. Dokter, kita jeda sejenak sambil menunggu mungkin yang ingin bertanya, kami persilahkan seputar saraf atau apapun. Mungkin bahkan ada Pesona Inspira yang mengalaminya langsung, boleh dikonsultasikan juga ya Dok ya. Dan kita akan kembali lagi, tetap stay tune di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, bersama Dede Andika dan juga Dr. Kurdi bersama podcast RSI Wonosobo dan juga Radio Pesona FM Wonosobo.
Kembali lagi Pesona Inspira masih di Porsi Podcast RSI Wonosobo bersama Pesona FM Wonosobo. Dan tentunya masih bersama Dr. Kurdi, spesialis saraf ya. Dan pastinya masih berlanjut juga Dok, tadi kita sudah membahas sedikit seputar saraf ya. Dan kalau di Wonosobo sendiri Dok, paling banyak ditemui seputar penyakit saraf itu bagian apa Dok? Kalau di Wonosobo ya? Di Wonosobo banyak stroke. Banyak stroke? Ya. Nah itu merupakan sakit yang pada umur lanjut. Ya. Kemudian di lainnya itu yang mungkin kedua adalah penyakit punggung bawah, low back pain, nyeri punggung bawah. Nyeri punggung itu bawah. Juga banyak. Itu karena aktivitas sehari-hari atau ya, seperti karena di samping aktivitas itu karena umur yang makin lanjut, ada proses degeneratif. Itu berpengaruh juga berarti ya. Karena tua itu mesti berpengaruh itu terhadap kekuatan fisik berpengaruh itu umur tua. Semakin menurun semakin manusia ya Dok. Secara pelan menurun. Tadi kan ada 2 jenis itu ya Dok ya tentang kelainan saraf ya. Nah, bagaimana ketika masyarakat ini mengalami kelainan saraf tapi yang sifatnya yang tiba-tiba itu tadi Dok? Yang stroke itu. Iya, seperti stroke gitu. Kalau stroke itu penyakit yang harus ditangani, termasuk penyakit gawat darurat. Gawat, jadi harus segera dibawa ke rumah sakit atau puskesmas atau paling tidak di tingkat petugas kesehatan. Berarti fasilitas kesehatan terdekat langsung ya Dok ya? Karena sangat berpengaruh pada prognosis. Jadi stroke itu harus ditangani dengan cepat dan tepat. Makin cepat makin baik. Lalu cirinya seperti apa Dok? Apakah harus menunggu sampai stroke terus kita bawa ke rumah sakit atau sebelumnya sudah ada ciri-ciri Dok? Ya sebelumnya dia mestinya pengidap hipertensi, pengidap kencing manis, hiperkolesterol, biasanya sudah periksa di teman sejawat, dokter penyakit dalam atau dokter umum. Jadi kalau sudah mulai ada, saya kok bicaranya alot atau saya kok kakinya abot, segera saja dibawa ke rumah sakit supaya dilakukan tindakan yang tepat, pengobatan yang cepat dan tepat. Sangat berpengaruh pada prognosis. Wah berarti banyak ya Dok ya, kalau di Wonosobo sendiri paling banyak berarti stroke. Ya banyak stroke sekarang. Itu termasuk di Indonesia juga sepertinya sama ya Dok? Ya kelihatannya sama. Karena dengan umur yang makin panjang, tingkat kesehatan yang makin bagus, pola makan yang karena sosial ekonomi yang tinggi, pola makannya tidak terkontrol, makan bukan karena lapar tapi karena kepengin. Nah, itu sudah ada ayatnya. Makanlah sesudah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kan begitu. Apalagi bulan puasa ya Dok ya? Bulan puasa harusnya bisa jadi salah satu yang menghambat sebenarnya terjadinya. Iya sebetulnya banyak, tapi kadang-kadang kan enggak, siang puasa malamnya ngerapel. Nah itu kan balas dendam. Iya, jadi hampir mirip-mirip saja. Saya pasiennya ada kira-kira ada 10 yang 8 stroke itu. Umurnya 70, 60 itu ada itu. Rata-rata itu di usia berapa Dok? Ya itu umur tua, di atas 50 tahun. Di atas 50 tahun. Walaupun ada 1-2 memang pada umur muda. Tapi muda itu juga kecualian. Masih dimungkinkan. Karena faktor risikonya banyak. Ada perokok, alkohol, gitu ya. Luar biasa. Gitu. Berarti usia muda juga tetap bisa berpotensi. Cuma jarang, termasuk kasus yang jarang. Bahkan dari kelainan saraf ini bisa berpengaruh sampai kelumpuhan, bahkan sampai meninggal dunia Dok ya? Iya, jadi saraf itu mesti ada sisanya. Stroke pertama baik kan 90%. Kalau mau umurnya panjang ada stroke kedua kembali 60%. Berkurang lagi. Tidak sadar ya sudah. Gitu. Orang stroke walaupun dikelola dengan baik, biasanya sesudah 8 tahun itu relapse.
kumat lagi. Itu dikelola dengan baik. Jadi yang tidak dikelola baik mesti berulang kali stroke dengan kesembuhan yang makin lama makin menurun. Karena stroke itu mesti harus kontrol rutin, dikelola secara rutin. Itu kan termasuk yang kelainan saraf yang berarti yang berat ya, Dok ya? Ya. Kalau yang ringan-ringan seperti apa, Dok? Yang ringan ya seperti psikosomatis. Jadi saraf itu kan substrat anatominya kan sebetulnya ikut neurologi dan ikut psikiatri. Jadi saraf itu untuk gerakan dan untuk fungsi jiwa. Jadi kalau orang itu jiwanya terganggu. Ya organnya milik terganggu. Tidak bisa tidur, rasanya ini sakit semua, gitu. Istrinya mau pergi ke luar negeri, kakinya mendadak lumpuh, padahal kalau diperiksa normal, karena tidak mau ditinggal sama istrinya, gitu. Ya. Jadi kadang-kadang jiwa mengenai saraf juga bisa mengenai jiwa, karena misalnya adanya tumor otak mendesak di dalam, ada kelainan-kelainan yang simptomnya simptom organik dan simptom psikis gitu. Tidak bisa tidur, kadang-kadang ada halusinasi gitu, karena saraf dan jiwa itu anatominya satu. Saraf itu organnya, jiwa itu neurotransmitter, cairan yang menghubungkan satu dengan yang lain. Nah kalau itu cairannya itu terjadi defisit, muncullah gangguan jiwa. Berarti ungkapan zaman dulu tuh betul ya, Dok ya? Orang dikatain, wah sarap kamu gitu. Dulu ternyata berhubungan dengan psikis. Orang itu dulu memang ngerti ini saraf, ya enggak ngerti jiwa. Kalau orang sakit itu ke saraf mesti orang yang edan. Jadi dokter jiwa mesti rada sudo. Karena itu kan dokter saraf saja. Kalau ke dokter jiwa malu dia. Ada yang malu ke dokter jiwa. Jadi lah ke dokter saraf saja. Dokter saraf. Tapi itu memang berhubungan terhadap kejiwaan sebenarnya saraf itu. Iya, saraf ada yang berhubungan karena anatominya sama. Tempatnya sama di otak sana. Pusat kontrolnya kan ada di otak. Orang yang sakit lama tidak sembuh-sembuh, nanti depresi, tidak bisa tidur, gitu loh. Sakit kronis kan begitu, sakit di apapun begitu. Wah, berarti sangat berpengaruh banyak hal ya, Dok ya, dari saraf. Semulanya dulu kan ada gabungan antara saraf dan jiwa. Jadi neuropsikiatri, kemudian sekarang masih sendiri-sendiri, saraf sendiri, jiwa sendiri. Dulu neuropsikiatri. Saraf dan jiwa, ya memang anatominya satu. Wah, ini ya berarti emang itu umpatan zaman dulu tuh, mohon maaf berarti ada benarnya ya, Dok ya. Kalau ngatain orang saraf. Ya saraf, karena saraf gitu. Kalau saraf itu artinya edan gitu loh. Iya. Wah, ternyata memang ada hubungannya. Iya. Wah, luar biasa. Dan lalu Dok, terhadap kelainan saraf mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, itu sebenarnya hal-hal apa aja yang mempengaruhi gitu, Dok, sampai akhirnya timbul terhadap kelainan saraf? Nah, itu jadi hal-hal yang tidak menyehatkan. Apapun ya, Dok. Apapun ya terhadap, tidak hanya saraf, terhadap organ apapun mesti bisa menimbulkan kelainan. Lalu jadi pola hidup yang harus sehat gitu loh. Harus sehat. Pola hidup yang sehat, pola makan juga. Pola hidup sehat. Pola hidup mesti makan, tidur, istirahat, tidak mengonsumsi yang tidak perlu gitu. Buang kotoran teratur dan yang kebersihan lah ya. Lalu kalau hubungannya dengan mungkin accident gitu, Dok, misalkan atlet gitu, terus mengalami cedera, terus kena sarafnya gitu, gimana, Dok? Apakah itu ada juga atau sebenarnya ada hal lain? Ya kalau misalnya sepak bola ini tendang punggungnya bisa lumpuh. Itu berarti sarafnya yang kena? Ya sarafnya kena, ya mesti organnya ada yang kena. Jadi saraf tadi kan ke organ-organ, baik organ yang organ luar, tangan, organ dalam juga bisa. Jadi orang misalnya ketendang punggungnya gitu, terus tulangnya jatuh, tulangnya
fraktur, kompresi, bisa terjadi kelumpuhan dan mungkin tidak hanya kelumpuhan saja tapi gangguan pada vegetatif miksi, defekasi dan kemungkinan ereksi. Jadi orang yang lumpuh kemudian ereksinya juga terganggu karena itu sarafnya melalui sumsum tulang belakang. Oke, karena yang rusak sepak bola ya sepak bola begitu ketendang kena kepalanya jatuh ya bisa terjadi perdarahan, bisa perdarahan subdural, epidural, subarachnoid, intracerebral, ya, intraventrikuler. Darah yang besar harus dibuka. Sesudah trauma kepala sadar, saat itu tidak sadar hati-hati itu. Jangan-jangan ada darah yang tadinya menetes pelan-pelan, lama-lama volumenya menjadi volume kritis, mendesak organ yang lain. Karena apa? Karena otak itu ada di dalam suatu konstante. Jadi kalau darah ada ngucur di situ, maka akan mendesak bagian saraf yang lain yang penting. Jadi begitu. Oke. Jadi memang tetap harus menjaga. Iya, walaupun olahraga mencari sehat, tapi hati-hati dengan kelainan yang bisa terjadi di situ. Oke, makanya memang ada peraturan-peraturan di olahraga karena beresiko ya. Iya, tidak boleh ngaprak temannya gitu loh. Misalnya nendang temannya tidak boleh, harus berjarak gitu loh. Kalau dulu kan enggak, kan gaprak-gaprakan gitu. Langsung kartu merah. Nendangan terus jinjol gitu dulu. Nah, sekarang tidak boleh, kalau sudah ngenjol udah diprit. Iya, betul. Jadi memang saraf ini berkaitan dengan banyak hal ya dok ya. Apalagi hubungannya dengan aktivitas manusia sehari-hari ya dok ya. Dalam keseharian apapun pasti saraf berpengaruh di situ ya. Karena untuk pergi pakai saraf itu, untuk melokomotoris itu, untuk berjalan. Semuanya berhubungan dengan saraf. Nah, walaupun begitu tapi ternyata penglihatan saja juga pakai saraf, pendengaran pakai saraf gitu. Jadi kalau pusat sarafnya terganggu, tidak bisa melihat. Bisa melihat tapi tidak tahu apa yang dilihat. Apa ini? Tidak tahu. Itu, ya. Jadi karena saraf-sarafnya itu ke mata, ke telinga. Ke telinga bisa orang itu tuli. Seperti apa? Orang itu tidak tahu perkataan orang. Tidak tahu pembicaraan walaupun dia tidak tuli. Ininya normal, tapi sana pusatnya yang terganggu. Ini buta, tapi kalau diperiksakan dokter ahli mata normal, berarti ada saraf-saraf yang bisa melihat, tidak buta, tapi kon tidak tahu ya apa yang dilihat. Itu ada di istilah tadi saraf itu. Oke, berarti bisa jadi organnya tidak apa-apa, tapi saraf yang untuk mengaktifkannya itu yang terganggu ya dok ya. Kadang-kadang udah nyeri sini, nyeri, seler, seperti ke dokter gigi, sakit gigi terus. Itu sebetulnya sarafnya, ini namanya serangan neuralgia. Seler nanti hilang. Seler, untungnya mati cabuti semua. Yang kerowok-kerowok ini sesudah enteng masih aja. Nah, itu berarti sarafnya yang tapi untuk kerowok dicabuti mesti lebih baik daripada dibiarin, nanti kalau infeksi malah berat. Iya. Bukan tadi salah dokternya, bukan, tapi itu tetap tidak menguntungkan yang gigi kerowok itu ya. Gitu. Lebih baik dicabut ya. Iya. Apalagi kalau dulu saya juga sering periksa gigi di area mulut, gigi itu emang banyak saraf yang kalau mau mencabut gigi kan harus disuntik supaya tidak sakit. Nah di situ berarti ada sarafnya. Kalau ada lesi, saraf itu ada dua sistem lesi. Lesi yang sifatnya destruktif, lesi yang sifatnya iritatif. Kalau destruktif itu, kalau otot itu ya lemes, lumpuh. Tapi kalau itu iritatif, itu bisa otot itu kejang. Ya, jadi ada dua. Itu. Jadi seperti perasa ini, perasa itu kalau lesinya destruktif ya tidak terasa, di selomot juga tidak. Tapi kalau lesinya iritatif, ya itu senggerang, positif, nyeri banget, seseriran gitu. Itu namanya simptom positif. Biasanya lesi yang iritatif simptomnya positif, lesi yang destruktif lesinya negatif, lumpuh gitu.
Oke, itu menyebabkan banyak hal lagi ya. Ya, jadi di mana-mana itu semua saraf itu memang kemana-mana, cabangnya kemana-mana. Oke, luar biasa. Nah, itu ya Pesona Inspira. Jadi memang harus lebih berhati-hati, utamanya terkait saraf. Memang dari mungkin kalau ada yang kecil-kecil udah kerasa itu lebih baik langsung periksa ya dok ya. Ya langsung periksa. Kalau zaman dulu gini, ada orang yang sakit sebetulnya saraf, orangnya tuh menceng itu, kena betulnya kena angin gitu apa itu ya, menceng. Tapi dia nggak ngomong saraf itu kenapa mas? Ditampok setan. Ya. Jadi dia tidak ke dokter dulu. Jadi nggoleti orang yang bisa mengembalikan atau setannya suruh mengembalikan gitu. Atau kejang dulu begitu. Kejang juga tidak ada, jarang orang kejang ke ahli saraf. Kejang masih ke orang pintar karena kejang dianggap kenang sawan celeng. Orang itu muter-muter cari orang pintar gitu. Nah sekarang dengan kemajuan zaman sudah tidak ada itu, masuk semua ke petugas-petugas kesehatan, ke para perawat, para dokter umum, kemudian ke dokter ahli sebagai rujukan dan itu. Pemeriksaan di rumah sakit daerah belum memadai, rujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi gitu. Tenaganya belum cukup, rumah sakit yang dari tipe D, B sampai tipe A gitu. Tipe A. Berarti memang salah satu poli yang sibuk ya dok ya tentang saraf ya dok ya. Iya. Kalau memang sibuk alatnya baik, tapi saya tidak banyak menggunakan alat, saya tidak punya alatnya, cuma palu saja. Scanningnya juga sok nunut di RSU. Itu palu yang Ya itu palu yang dari besi terus ada ujungnya dipakai karet. Itu untuk melihat ini. Ngetes ya? Iya ngetes. Itu ngetes untuk mencari tempatnya di mana sakit ini. Gitu. Supaya kalau tempatnya tahu, pemeriksaannya mesti harus tahu. Nek tempatnya tidak tahu, pemeriksaannya mesti error. Bisa positif palsu atau negatif palsu. Jane loro, tapi karena tempatnya tidak pas, jadi kelihatannya orang loro, tapi kleru. Gitu loh. Sama-sama orang lumpuh, jatuh, harusnya dipoto di torakal, kok dipoto di lumbal. Ya jadi kan normal. Padahal yang kelainan ada di torakal. Itu bisa dilihat dengan ini konvensional, pemeriksaan konvensional. Ada pemeriksaan dok, ada pemeriksaan news, ada pemeriksaan sensibilitas ada pemeriksaan refleks, itu menunjukkan di mana sini tempatnya gitu loh. Lokasi yang karena saraf itu panjang, sehingga harus lokasi yang tepat. Lokasi yang tepat berarti pemeriksaannya nek positif ya positif, nek negatif ya negatif, nek normal ya normal, nek orang normal ya orang normal. Tapi nek tidak bisa menentukan lokasi sudah yang nanti dilakukan pemeriksaan dari kaki sampai kepala. Kan sudah berat. Yang berat siapa? Pasiennya. Nah, gitu. Jadi harus menunjukkan tepat. Harus tepat ya dok. Jadi klinis memang harus mantap. Gitu. Tapi sebenarnya kan pengobatan juga mungkin di masyarakat masih banyak yang milih-milih itu juga dok ya. Ada yang orang pinter, ada yang tukang pijit. Kalau sebenarnya dari sisi dokter Kurdi sendiri seperti apa dok? Apakah boleh dipijit atau lebih baik ke fasilitas kesehatan dulu atau seperti kita apa? Mesti dokter dari fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan terapi fisik. Ada ahli rehab, ada diatermi, ada variatisasi dan lain-lainnya ada. Jadi saya bertemanan untuk pengobatan seorang pasien itu bersama dengan rehab. Berarti melatih jalan, melatih bicara yang tidak bisa bicara. Kita akan kembali lagi dok setelah jeda. Ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk. Setelah ini akan kami bahas. Untuk itu Pesona Inspira dan juga seluruh yang menyaksikan lewat Instagram RSI Wonosobo, jangan kemana-mana, stay tune terus bersama kami di Porsi Podcast RSI Wonosobo bersama Pesona FM Wonosobo. Mantap, RSI mawon. Ya, Pesona Inspira dan yang menyaksikan lewat Instagram RSI Wonosobo masih bersama saya Dede Andika dan juga Dr. Kurdi, spesialis saraf ya hari ini, dan kita akan membahas masih tentang kelainan saraf khususnya di usia dewasa ya dok ya. Dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tapi sebelum ke pertanyaan itu saya mau pertanyaan diri saya sendiri dok.
Kalau istilah dengan saraf kejepit, Dok, apakah itu emang saraf yang terjepit atau sebenarnya seperti apa, Dok? Saraf kejepit itu biasanya diderita pada orang-orang yang nyeri punggung bawah. Orang nyeri punggung bawah itu banyak sekali penyebabnya, dari ototnya, dari tulangnya, dari diskesnya. Penyebabnya bermacam-macam. Ada karena spasme, kena jepitan tumor, kena jepitan HNP. Itu memang betul-betul kejepit. Jadi orang tua itu, apalagi orang yang pernah kecetit itu ya, yang pernah mendorong atau mengangkat beban, biasanya nanti dalam ronsennya itu diskesnya menyempit, berarti bantalan antara tulang belakang itu menonjol. Kalau menonjol maka saraf yang lewat di sampingnya tertekan, nah itu kejepit. Oh, berarti memang secara analogi itu memang benar terjepit ya? Iya, pada HNP gitu ya. Kalau misalnya ada tumor ya bisa, tumor intraspinal bisa, tapi gejalanya masing-masing sendiri-sendiri. Bisa karena tumor, bisa karena fibrosis dari ligamen nyeri punggung bawah. Tapi itu ya bisa, ya itu yang menyebabkan nyeri itu karena kalau pas saraf itu memang saraf yang kejepit. Itu bisa dilihat dengan yang sekarang MRI. Kalau dulu jenenge kaudografi. Kalau di bawah sini lumbal itu kaudakuin, jadi kaudografi. Kalau ke atas bisa jenenge melografi. Bisa jenenge namanya MRI, scanning. Itu berdampak apa aja, Dok? Kemungkinan resikonya? Resikonya kalau sarafnya kejepit, nanti lama-lama mengecil. Ototnya mengecil, mesti jadi invalid. Jadi misalnya kalau nyeri punggung bawah kalau sudah menceng, segera diperiksa. Kalau perlu di MRI. Jepitan dilaporkan kepada ahli bedah saraf. Sudah bisa dibuka belum? Apalagi tungkainya sudah mulai kecil, sudah bengkong, sudah skoliosis. Nah, itu harus dibuka sebaiknya. Kalau tidak dibuka, tambah kecil. Berarti gitu. Ke postur tubuh aja kelihatan. Ya, dari postur tubuh dan pemeriksaan klinis. Misalnya, ini jepitan pada HNP L5S1. Ini refleksnya ini yang menurun. Ini HNP pada L45. Ini refleks patelanya gini, anunya gini gitu loh. Tapi bisa ditangani ya, Dok ya? Ya, mesti ditangani, mesti diobat. Penanganan pertama, dokter simptomatik, dokter saraf. Mengurangi apa yang diderita oleh pasien. Tidak langsung mencari etiologi. Etiologinya nanti sebentar. Nyerinya penderitaannya ya kalau ketemu etiologinya tidak ketemu, mau bingung. Etiologinya harus baru simptomnya dihilangkan, etiologinya baru dilakukan program gitu. Berarti memang beneran kejepit ya? Ya, ada kejepit. Selama ini masih apa beneran kejepit atau? Iya, kejepit beneran, nanti diyakinkan namanya gold standar MRI lumbal misalnya. Itu di MRI yang paling canggih. Kalau dulu di Milosity atau kaudografi. Dan itu pemeriksaannya macam-macam. Iya, pemeriksaannya macam-macam untuk ada pemeriksaan saraf, namanya NNMG, elektroneuromyografi. Itu saraf dan otot. Nah, kelainan itu di otot, sarafnya normal, kelainannya yang menunjukkan M-nya itu yang terganggu. Ini ada spasme, berarti nanti amplitudenya bisa tinggi. Kalau ada jepitan di radik, nanti kecepatan hantar sarafnya menurun, gitu loh. Ya. Itu pokoknya kalau bingung bisa langsung ke dokter Kurdi aja. Kalau ada pemeriksaan, tapi pemeriksaan harganya mahal. Jadi kalau ada curiga itu, ini sudah ini saya rujuk. Pemeriksaan mahal di sini dokter bedah sarafnya belum ada. Jadi kalau ada gini sebenarnya konservatif 3 bulan kok tidak membaik, rujuk untuk melakukan pemeriksaan yang lebih tajam. Kalau di sini hanya pemeriksaan pemeriksaan penunjang sederhana. Oleh HNP nanti korpusnya DIV-nya menyempit. Ini kalau ada spondilosis maka VIV-nya yang menyempit. Gitu dari foto AP lateral dan oblik. Pembacaan VIV menyempit yang valid hanya ronsen oblik. Pembacaan DIV yang menyempit
AP gitu loh. Pemanjaan foramen harus dari lateral gitu. Korpus dari lateral gitu. Ya. Penemuan sumber masalahnya dulu ya, Dok. Iya, jadi itu jadi secara klinis diyakinkan dengan pemeriksaan penunjang. Oke. Lanjut dokter, ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertama dari @Bagas Rizky, Dok. Pengobatan apa yang cocok buat penderita asam urat katanya? Oh, penderita asam urat. Ini biasanya orang awam ya. Kalau ada nyeri lutut, asam urat. Nyeri itu hubungannya asam urat, padahal itu diagnosa laboratorium. Jadi nanti bisa laboratorium. Kalau asam urat biasanya ada topus di sendi-sendi kecil gitu biasanya. Nanti diperiksa asam uratnya misalnya 15 lah, itu nanti diobati, nyerinya diobati dengan obat-obat anti nyeri, anti inflamasi, dan diberi obat-obat untuk asam urat supaya tidak menimbulkan musibah yang lebih besar, batu asam urat dan lain-lain gitu. Oke, asam urat itu berarti kelainan saraf yang seperti apa, Dok? Ya karena dia memberi peradangan. Peradangan di suatu tempat, dia akan menekan saraf yang lewat di situ. Jadi kan nyeri. Jadi karena ada terganggu, kompresi. Ya. Asam namanya kalau namanya topus itu endapan dari asam urat. Mengganggu saraf. Nah, itu mengganggu saraf yang lewat di situ. Tapi manajemennya itu, manajemen di samping terapi farmakoterapi, manajemen terhadap diet rendah asam urat gitu. Lalu pengobatan utama yang bisa dilakukan sama Mas Bagas ini seperti apa, Dok? Yo anti nyeri, karena anti nyeri banyak sekali, ada ibuprofen, ada yang ada acetaminophen, paracetamol itu loh. Walaupun paracetamol itu ini obat turun panas diberikan saya, itu salah satu jadi obat itu ada bermacam efek turun panas, efek analgetik ringan, efek gitu. Oh ini ada efek analgetik keras, tapi ada efek kepada lambung, enemahnya bisa kumat, hati-hati itu. Jadi pertama klinisnya nyeri, kasih obat nyeri. Ada inflamasi, kasih obat anti-inflamasi. Asam uratnya tinggi, itu dikasih obat asam urat. Biasanya diet dan obat-obat, dokter yang ngerti itu, kasih dokter. Lebih lanjut harus cek secara keseluruhan. Jadi asam urat itu diagnosanya nanti diagnosa laboratorium. Berarti harus cek. Orang awam biasanya diagnosa laboratorium. Kalau dokter ngerti, sebenarnya ada topus kan ini asam urat katanya, ada asam urat. Tapi kalau orang awam kan semua nyeri-nyeri, lutut, punggung, mana lengan apa itu, ini semua asam uratnya kumat gitu. Ya, gitu. Betul. Selanjutnya, Dok, selamat siang. Ini dari Desi. Katanya, apakah benar misalnya waktu kecil atau waktu muda dulu itu pernah jatuh atau bahasa lainnya kepengkok gitu, Dok? Ini bisa menimbulkan penyakit saraf di masa tua. Apakah ini bisa dideteksi atau seperti apa? Ya, itu belum ada penelitiannya ya. Berapa anak kecil yang bengkok nanti tuanya bagaimana. Tapi traumatologi biasanya kalau kelainan saraf itu langsung. Oh, gitu. Ya. Tek ya lumpuh. Saat itu juga. Iya, saat itu tidak lama gitu. Nah, wis sembuh kecuali trauma kepala pada orang tua. Trauma kepala pada orang tua, suatu akselerasi, deselerasi, kepalanya, otaknya bergerak, selaput otaknya meregang, putus pembuluh darah, bisa berdarah. Itu hanya akselerasi dari deselerasi. Jadi orang yang naik mobil dengkluk begitu, karena direm mendadak, itu bisa orang tua bisa terjadi perdarahan. Tapi nanti sifatnya kronis dan progresif. Jadi, prosesnya hiperosmotik lama sampai tahun, tapi makin lama makin besar. Makin lama makin terasa, makin lama makin sakit kepala, makin lama makin lemes separuh kakinya atau tangannya lemes. Makanya seperti tumor intrakranium. Ya, karena nggak terlihat, kebanyakan orang taunya sudah parah ya, Dok ya. Iya, taunya sudah parah. Memang proses gejalanya pelan-pelan karena proses desak ruang secara perlahan-lahan. Jadi menimbul gejala klinisnya juga perlahan-lahan. Sampai nanti kalau sampai muntah tidak
Sadar kalau sudah besar gitu. Tapi apakah bisa dideteksi lebih dini, Dok? Kalau apa? Misalkan terjadi hal seperti itu. Ya kalau darahnya kecil, kalau langsung di-scanning, kalau darahnya kecil ya tidak kelihatan ya. Nggak kelihatan ya, Dok, ya? Kalau masih kecil tidak kelihatan. Biasanya kalau kecil ada yang dikonservatif dulu. Siapa tahu nanti diserap. Kalau sudah diserap kan. Tapi kalau sudah sekian cc, laporkan berdasar 60 cc Pak, buka enggak? Oh buka, silahkan. Dokter sarafnya memberikan pasiennya kepada ahli bedah saraf. Berarti. Jadi kalau kecil itu jarang yang kecil ya, biasanya apalagi kecil masih dalam pertumbuhan, apalagi itu tidak ada kelainan apa-apa sesudah itu, dan banyak anak-anak kecil jatuh kepengkok ya ada, kemurep ya ada, tidak apa-apa, masih kecil, masih lentur, elastis, kayak karet ini 0 ya kembali lagi, karet itu kalau 0 kembali lagi. Iya itu karet itu. Iya, dan biasanya kalau luka apa juga lebih cepat sembuh. Iya cepat sembuh anak-anak. Itu tadi Mbak Desi ya. Semoga cukup menjawab. Lalu ada lagi nih. Tidak usah takut. Tenang ya. saja. Lalu ada juga dari Ed Nurhai ini, dokter izin bertanya, kalau kedutan di setiap lekukan, misal sedang duduk bersila, lalu sujud sholat, kadang denyut jantungnya juga terasa di semua lekukan di badan, contoh kaki dan tangan, itu termasuk gangguan saraf atau bukan, Dok? Ya kalau rasa ya saraf, tapi kalau denyutannya kan jantung dan pembuluh darah. Itu kan nadi. Nadi ya jantung dan pembuluh darah. Ya kalau sila mungkin tertekan ya jadi set gitu. Kan posisi. Nah kalau posisi kan, kalau ini aja kalau ditekan kan terasa sekali. Ndut. Ya kalau tidur kita miring, dut. Iya. Makin kerasa ya. Iya terasa. Ya begitu, itu kardiovaskuler. Ya karena ada tekanan dan ini gitu loh ya. Mungkin itu loh. Tapi itu bukan karena kedutan ototnya, itu saraf itu. Ini kalau ndut karena denyut jantung, itu karena jantung memompa melalui pembuluh darah, arteri, kemudian kembali kepada vena gitu. Kalau itu ketekan ya karena denyutan ya kadang-kadang ada yang menghambat lah kalau ada tekanan. Kalau misalkan Ed Nurhai ini katanya sering kedutan, itu gimana, Dok? Kedutan apanya? Kalau misalkan sedang duduk bersila terus sujud waktu sholat. Biasanya semutan orang kedutan ya. Itu kedutan. Katanya kedutan, Dok. Kalau orang yang tertekan sarafnya biasanya semutan. Kesemutan. Duduk sila itu terlalu semutan. Lama. Iya, bukan kedutan, semutan. Ya. Mungkin yang dimaksud itu ya, Dok. Ya, mungkin semutan. Kalau sila semutan. Kalau tangannya siku mukul mukul sandaran duduk ya mesti kesemutan dan nyeri. Dan nyeri dan kesemutan. Itu seperti itu. Kesemutan. Lalu kalau kedutan sendiri itu seperti apa, Dok? Kedutan itu saraf dan otot, kelainan saraf, tapi itu biasanya menimbulkan kedutan, jeneng itu tik. Kedutan misalnya kedutan pada pelupuk mata kedutan. Itu katanya mau dapat rezeki, Dok. Itu ada namanya itu tik itu. Tik kedutan. Nah kadang kedutan ini ya, kadang-kadang pada pipi juga kedutan. Itu hemispasma itu ketarik-ketarik mencong-mencong itu. Ya itu jenenge hemifasial spasma. Itu kenapa, Dok? Ya itu ada rangsangan pada nervus facialis. Ada banyak berhubungan dengan psikologi. Karena saraf dengan jiwa itu berhubungan. Jadi di samping obat-obat itu ada diberi obat-obat untuk psikofarmaka. Jadi obat kedutan ada psikofarmaka. Berhubungan dengan penyakit atau apa gitu, Dok? Ya bisa berhubungan dengan penyakit, bisa idiopatik. Jadi ini ada penyakit virus, bisa begitu, penyakit virus. Tapi kalau terjadi sesekali itu apakah masih normal atau? Ya normal, tidak apa-apa. Masih normal ya kalau sesekali ada. Ya. Katanya kalau kedutan di mata sebelah kanan atau kiri kan mau dapat rezeki gitu. Itu biasanya berhubungan dengan mungkin kecapean, faktor-faktor mental. Oke. Tapi itu kedutan sendiri ada faktor herediter. Kalau kedutannya itu di bibir. Di bibir. Nah, jenenge tremor.
tremor di bibir ini. Tremor di bibir. Iya. Psikis. Oke. Ketemu gurunya dibentak, mau bicara susah. Terus kedutan, itu biasanya begitu. Itu karena psikis ya? Iya, kalau kedutan itu ada tremor. Kalau tremor itu di tangan, gitu ya. Tremor itu di tangan, gerakan otot-otot yang fungsinya berlawanan, fleksi dan ekstensi tangan. Kalau di mata namanya tik, kedutan dip. Yeah. Kalau di sini spasma klonik atau hemifasial spasma. Oke, berarti kalau cuma sesekali nggak apa-apa ya, Tidak apa-apa, nggak usah bingung. Nanti kalau dikasih obat malah banyak tidur, nanti bingung lagi. Nggak apa-apa. Saya pernah kedutan juga, kasih obat dosis kecil, ngantuk, nggak usah. Biar saya nggak bisa nyambut gawe. Iya. Oh, kalau cuma sedikit nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oke. Mudah-mudahan kena capek saja. Amin. Cuma nggak ada apa-apa ya. Itu tadi buat Nurhai. Lalu ada lagi, dokter, ini pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi menjelang siang dari Bu Haiti di Pandansari ini, Dok. Katanya kalau kecapean itu terasa banget terutama di bagian lambung bawah. Terus tensi dan gula darah, asam urat netral, Dok, katanya. Ini solusinya bagaimana? Usia sekarang 59 tahun, Dokter. Lambung bawah maksudnya punggung bawah. Ini lambung bawah. Lambung ini. Punggung ini. Lambung bawah katanya lambung bawah sekitar daerah pantat nah, yang berarti atas. Punggung itu jangan lambung. Itu kebalik itu kecampur-campur itu. Oh iya. Ini kalau lambung di depan lambung ya, ini lambung ini bahasa Indonesia. Di atas ya. Ya, ini namanya punggung bawah. Ya. Punggung menjelang bokong. Ya, betul. Ya. Nah, itu gimana, Dok? Katanya tensi, gula darah, asam urat netral, Dok. Ya enggak apa-apa, enggak kan bisa karena nyeri punggung bawah kan bisa karena otot. Mungkin ototnya kecapean, spasme, ya. Mungkin ada proses peradangan otot, miositis, ya bisa. Oke. Ya. Dan lain-lain ya. Pokoknya ya nyeri itu diobati obat-obat untuk nyeri. Biasanya kalau ada nyeri ada spasme. Jadi terapi untuk nyeri sok dikombinasikan dengan terapi untuk spasme. Nyeri dan spasme itu seperti lingkaran setan. Spasme nyeri juga spasme. Kena ya. Jadi obatnya dua-duanya dienggo. Oke, berarti nyerinya itu ya, Dok ya. Lalu katanya ada nggak yang harus dihindari makanan atau minuman seperti itu, Dok? Karena laboratorium normal tidak usah dihindari, tapi itu pencetusnya apa? Yang hindari pencetusnya. Pencetusnya ada enggak? Ini belum diketahui. Kalau misalnya pencetusnya jalan terlalu jauh atau jalan naik, ya jangan terlalu suka jalan naik. Oke, berarti kalau alasannya kecapean jangan terlalu Iya, jangan terlalu pencetusnya dihindari. Oke. Tapi kalau itu perlu diperiksa EMG yang bisa menunjukkan kelainan saraf apa otot. Tapi nyeri tetap diobati. Di sini tidak ada EMG, diobati saja dulu. Oke. Gitu. Kalau ingin konsultasi ya boleh ke fasilitas kesehatan. Ya, fasilitas kesehatan sudah sampai di desa-desa. Sekarang perusahaan itu sudah banyak kemana-mana. Apalagi di Jawa, di luar Jawa pun sudah sampai ke desa-desa tingkat RW RT. Jadi tidak ada masalah tentang kesehatan kecuali mau apa tidak mau. Nah, gitu. Tinggal kembali ke orangnya. Iya. Ya, itu Bu Haiti semoga terjawab ya. Semoga tidak apa-apa. Yang penting misalkan tadi karena kecapean ya mungkin jangan terlalu capek. Ya, pencetusnya Pak naik gunung ya. Gitu. Oke. Lalu, Dok, ada lagi nih Ed Husain katanya untuk gejala tangan yang sering kesemutan, hampir sama seperti tadi, terus jarinya kebas, itu kenapa, Dok? Lalu apakah ada hubungannya dengan kekurangan vitamin untuk saraf, lalu bisa dilengkapi? Itu biasanya namanya kalau saraf itu carpal tunnel syndrome. Apa itu, Dok? Carpal tunnel syndrome ini jenis carpal itu ya. Di sini itu di pangkalnya tangan itu ada terowongan. Nah, kalau situ ada jebakan, di sini saraf distalnya itu kesemutan, nyeri dan kesemutan. Sini biasanya di dokter yang disuntik di situ. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya ya ada proses peradangan di situ. Nah, kalau orang awam mesti asam urat di situ. Kembali lagi ya. Iya, tapi sebetulnya itu ada di dalam ini. Ini mengecek asam urat juga tidak apa-apa, tapi itu nanti suntik sama steroid. Oke, berarti dokter.
Mas Husain ini gimana, Dok? Kalau menderita hal seperti itu? Ya ini ya kalau mau ya diperiksakan ke ahli saraf, ahli saraf. Dari sekarang untuk nyuntik itu ada ahli saraf, nah ada ahli rehab, ada ahli ortopedi nyuntiki ahli saraf gitu. Okay. Jadi di sini kalau saya tidak nyuntik obat diminum, jadi yang disuntikan saya minumkan, walaupun mungkin efeknya tidak terlalu keras karena ini kan langsung karpal tunnel itu ini di sini terowongan kalau dikasih steroid itu langsung di tempat itu diberi obat. Kalau saya kadang-kadang obatnya ya seperti itu, tapi obat minum katanya sih efeknya tidak banyak, tapi saya kok pasiennya juga lumayan bisa menolong gitu ya. Misalkan didiamkan itu bisa menimbulkan efek yang lebih parah, Dok? Ya bisa nanti ya takut tambah kecil, ini tekanannya menjadi besar kan proses inflamasinya kan ini. Tapi kan orang nyeri kan mesti tidak tahan segera akan mencari obat. Dia akan didiamkan. Orang nyeri kok mesti Pak Mantri saya minta obat, ini kok nyeri gitu. Dan nanti ke dokternya suntik saja sini ceplos gitu. Lalu dokter ya, itu semoga terjawab dari Ed Husain tadi. Nah ini ada pertanyaan lagi, Dok. Dari Tini ya, mau tanya kalau kebanyakan makan ayam ras setiap hari, Dok, bisa menyebabkan stroke? Bukan ayamnya. Tapi apanya, Dok? Tapi ya itu kolesterol trigliserid, jangan ayamnya. Ya iya, kolesterol trigliserid, asam uratnya, tenir gitu, jangan ayamnya. Ya makan ayam yang rusak kakek ya sedikit aja, biasa-biasa saja, makan secukupnya gitu. Itu ayamnya kalau diganti merpati juga tetap sama ya? Saya juga makan ayam ras tapi tidak berani kulitnya, menghindari lemak. Makan dagingnya tapi ya sedikit. Apalagi saya kan sudah tua, gampang selilitan, makannya sedikit, sebentar rasa enak tapi nyeri giginya bermalam-malam. Nah, saya malah rugi. Gitu. Berarti ya, bukan ayamnya. Bukan ayamnya. Kalau saya loh ya, belum ada penelitian orang ayam ras itu menimbulkan stroke, nggak ada. Jadi yang faktor risiko itu bukan ayam tapi kolesterol, trigliserid, asam urat, gula darah, gitu, hipertensi, kencing manis, gitu. Tua, KB katanya dulu ada KB. Gitu. Jadi jangan ayam. Berarti ayam dimakan aja biasa. Jangan disalahkan ayam rasnya ya, Dok. Kasihan. Orang ayam sendiri itu banyak orang makan ayam juga tidak stroke banyak. Iya, tapi mungkin orang yang porsinya, makan biasa tensinya tinggi banyak. Ya orang makan ayam juga stroke juga karena tergantung kepada faktor risiko. Oke. Jadi bukan yang dimakan ya. Itu ya. Tini ya, semoga terjawab. Jadi bukan ayamnya sekali lagi. Sedikit, makan secukupnya, tidak terus. Oke, lanjut dokter, satu pertanyaan lagi ini untuk selanjutnya dari Ed Uswatun ya. Untuk anak dengan febris sering kejang, apakah berpotensi jadi epilepsi atau tidak, Dok? Ya, itu anak umur 5 tahun ada yang namanya kejang demam. Nah, kejang demam sudah umur 5 tahun itu sok mari sembuh. Tapi itu nanti diperiksa EEG ini pada kejang demam begini. Pada epilepsi yang dipicu oleh kejang, epilepsi yang dipicu oleh fibris, panas, itu ya nanti bisa obat terus, wong itu memang epilepsi dasarnya ada. Tapi jangan mengobati orang itu dengan hasil pemeriksaan. Apalagi banyak orang yang EEG-nya itu tidak normal, orangnya normal, tapi ada yang EEG-nya normal, dia punya kelainan kejang. Karena kebanyakan EEG-nya itu dilakukan tidak saat kejang. Lama saat kejang dilakukan EEG, ya berantakan wong kejang kok direkam gitu loh. Jadi banyak begitu. Jadi kita berpatokan gejala epilepsi itu gejala epilepsi kejang, tapi diagnosa epilepsi ditentukan dengan anamnese, bukan oleh alat. Alat membantu saja. Jadi kejang itu suatu seizure.
datangnya mendadak, perlangsungannya singkat, sembuh sempurna, mengenai saraf motoris, saraf sensoris, bisa psikis. Ya, itu loh. Dokter, lalu bagaimana dengan mitos yang katanya kalau sering kejang waktu kecil tuh disuruh minum kopi, dok? Itu mitos aja atau gimana? Mitos saja, nggak ada hubungannya. Orang kejang harus diagnosanya berdasarkan klinis ya. Terapinya ya terapi kejang. Kalau kejang tidak diobati ya makin lama makin parah. Oke. Hal pertama yang harus dilakukan apa, dok, ketika terjadi pada anak? Ya diselamatkan, jangan sampai jatuh dari ketinggian. Lalu, dekat api, dekat air, selalu dievaluasi, selalu diikuti kalau masih kejang. Kalau sudah remaja tidak boleh naik motor. Kalau masih kejang, nanti nabrak orang, dirinya sendiri mati, orang lain juga ikut mati, jadi masalah. Gitu. Ya. Pola hidupnya harus sehat, obatnya harus rutin, pagi tidak minum obat, siang ingat, siang harus minum, tidak boleh nunggu sore, walaupun minumnya pagi dan sore. Gitu. Jadi saya tidak punya EG, tapi saya diagnosanya epilepsi adalah diagnosa klinis. Serangan yang berulang, sembuh sempurna, lebih dari 2 kali 1 tahun gitu. Luar biasa ya. Dan sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita bahas, tapi karena keterbatasan waktu, dokter, jadi mungkin nanti ada kesempatan lain kita bisa ngobrol lebih jauh. Untuk menutup perjumpaan kita di siang hari ini, dok, karena waktunya sudah sangat mepet, mungkin ada yang ingin disampaikan, tips atau mungkin bagaimana caranya supaya masyarakat khususnya di Wonosobo ini tidak mengalami kelainan saraf yang parah gitu, utamanya di usia-usia yang sudah dewasa. Jadi pesan saya kepada masyarakat, kalau sakit segera dibawa ke petugas kesehatan, paling tidak mantri, paling tidak dokter atau dokter spesialis. Taati apa yang disarankan. Misalnya harus kontrol rutin, ya kontrol rutin. Harus minum obat rutin, ya harus minum obat. Gitu. Jadi percayalah kepada dokter. Jangan mengikuti petunjuk orang yang bukan kesehatan. Nanti tidak pas, ya. Berisiko. Jadi, tanyalah kepada ahlinya, Nabi Muhammad kan begitu. Betul. Tanyalah kepada ahlinya. Gitu. Tadi. Ya. Terima kasih Dr. Kurdi untuk perjumpaan kita di siang hari ini. Sama-sama. Luar biasa, banyak sekali hal-hal yang saya baru tahu. Dan semoga kita ada kesempatan lagi untuk ngobrol kembali. Untuk Pesona Inspira juga nantikan kembali pastinya podcast RSI Wonosobo bersama Radio Pesona FM Wonosobo, hanya di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Sekian Dokter, terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Puasa hari ini? Puasa insya Allah lancar-lancar untuk puasanya, untuk kita semua juga. Pesona Inspira juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Akhirnya saya Didi Andika bersama Dr. Kurdi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.